Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Muniro, NIM 1944-2006. Saya dari Fakultas KIP, Prodi PPKN, Universitas Pancasila Probolinggo. Nah, tujuan kali ini saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas dari Ibu Wahibun Maufiro, SHI MH, dalam mata kuliah hukum Islam. Selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum Islam di masa Khulafaur Rasyidin, embrio studi hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk agama itu, melainkan kata Islam berdasarkan pada kenyataan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dipatuhi oleh seorang muslim, yang bertujuan untuk membentuk manusia lebih tertib, aman, dan selamat. Ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Perintah ini berupa kewajiban, hak, larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khalifah yang berasal dari kata half yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Kemudian muncul istilah khilafah yang berarti institusi politik Islam yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti pemerintahan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa khilafah juga merupakan sinonim dari imamah, di mana kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Selanjutnya muncul istilah khalifah dan bentuk kata jamaknya yaitu khulafa atau halaif yang berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain dan seseorang yang mengambil alih atau tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Khalifah itu juga berarti as-sultan al-azam, yaitu kekuasaan paling besar atau paling tinggi. Adapun kata ar-rasyidin secara harfiah berasal dari kata rasyadah yang artinya cerdas, jujur, dan amanah. Dari kata rasyadah kemudian berubah menjadi kata benda atau kata nama rasyid dan jamaknya rasyidun yang berarti orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Dengan demikian, secara sederhana, Khulafaur Rasyidin adalah para pimpinan yang menggantikan kedudukan pimpinan sebelumnya dan menunjukkan sikap yang cerdas, jujur, dan amanah. Selain itu, khalifah dapat pula diartikan sebagai pimpinan yang sudah diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan karakteristik dan perkembangan hukum Islam di masa sahabat. Yang pertama, Abu Bakar memimpin pada 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar ini dilahirkan di Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia itu dikenal sebagai orang yang berperilaku terpuji dan pandai menjaga kehormatan diri. Sebelum memeluk Islam, ia terkenal dengan orang yang jujur dan disegani, serta hidupnya sederhana. Beliau juga aktif dalam mengembangkan dan menyiarkan Islam. Dalam kepemimpinannya yang hanya 2 tahun, banyak tindakan atau jasa-jasanya yang dicatat dan perlu diketahui dalam sejarah Islam. Di antaranya, yang pertama, menumpas orang yang mengaku nabi palsu, yaitu Tulaiha dan Musailimah. Kemudian melakukan ekspansi ke Mesopotamia. Yang ketiga, mengumpulkan surah-surah Al-Quran atas anjuran Umar. Yang terakhir yaitu pidato pengukuhannya. Karakteristik pemerintahan pada masa Abu Bakar mengikuti model pemerintahan pada masa Rasulullah SAW yang bersifat sentral. Sebagaimana pada masa Nabi waktu itu kan belum mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang.
Pemegang kekuasaan, baik kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, terpusat pada khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti Abu Bakar itu bersifat otoriter loh. Abu Bakar selalu memusyawarahkan persoalan mengenai kenegaraan bersama para sahabatnya. Peperangan pada masa Abu Bakar, baik dalam maupun di luar negeri, masih terus berlangsung. Pemerintahannya itu tetap berpegang pada musyawarah. Pidato pelantikannya itu berbunyi seperti ini. Aku telah kalian pilih sebagai khalifah, kepala negara, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kita sekalian. Karena itu, jika aku melakukan sesuatu yang benar, maka ikuti dan bantulah aku. Tetapi, jika aku melakukan kesalahan, perbaikilah. Sebab menurut pendapatku, menyatakan yang benar adalah amanat, membohongi rakyat adalah amanat. Membohongi rakyat adalah pengkhianatan. Selanjutnya beliau berkata, ikutilah perintahku selama aku mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jika aku tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kalian berhak untuk tidak patuh kepadaku dan aku pun tidak akan menuntut kepatuhan kalian. Kata-kata Abu Bakar ini sangat penting, artinya dipandang dari sudut hukum, ketatanegaraan, dan pemikiran politik Islam. Sebab kata-katanya itu dapat dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antara rakyat dan penguasa, antara pemerintahan dengan warga negara. Kemudian, pada masa Abu Bakar inilah sering dicapai apa yang disebut dalam kepustakaan sebagai ijma' sahabat. Pada masa Abu Bakar terdapat naskah Al-Quran dengan hafalan para penghafal Quran yang selalu ada dari masa ke masa. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, naskah Al-Quran tersebut disimpan dan dipelihara oleh Umar bin Khattab, dan setelah Khalifah kedua meninggal dunia, naskah Al-Quran tersebut disimpan dan dipelihara oleh Hafsah, yaitu janda Nabi Muhammad. Demikianlah pada masa Abu Bakar, ini telah diletakkan dasar-dasar hukum Islam selanjutnya. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Umar ini seorang yang sederhana. Sebagai khalifah kedua, beliau melakukannya selama 10 tahun. Jadi lumayan lama ya. Sikapnya tidak ingin menonjolkan diri karena usianya itu relatif masih muda dibandingkan dengan Abu Bakar. Terhadap masalah kenegaraan dalam hubungannya dengan rakyat, kalau terjadi peristiwa hukum selalu ditangani dengan secara bijaksana, objektif, adil, dan dalam memberikan keputusannya. Tindakan yang dilakukan Umar atau jasa-jasanya diantaranya, yang pertama, melanjutkan ekspansi sampai ke Palestina, Syria, Irak, dan Persia di sebelah utara serta Mesir di barat daya. Kemudian yang kedua, menetapkan tahun Islam yang dikenal dengan tahun Hijriah berdasarkan perbedaan bulan atau Qamariyah dibandingkan dengan tahun Masehi atau Maladiyah yang didasarkan pada perbedaan matahari Syamsiyah. Tahun Hijriah ini lebih pendek, perbedaannya setiap tahun adalah 11 hari, sekian jam, sekian menit. Kemudian yang ketiga, penetapan Umar yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia sampai dengan sekarang dan juga di masa yang akan datang adalah membiasakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih yang kita lakukan pada setiap bulan Ramadan itu sudah menjadi kebiasaan pada masanya Khalifah Umar. Kemudian karakteristik hukum Islam pada Khalifah Umar ini dapat tercermin dari sikap toleransinya terhadap pemeluk agama lain. Hal ini terbukti ketika beliau hendak mendirikan masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Umar di Yerusalem, Palestina, di suatu tempat. Dari sana, menurut keyakinan beliau, Nabi Muhammad SAW dahulu mi'raj ke langit, karena di dekat itu telah berdiri tempat ibadah orang Kristen atau Yahudi. Sebelum mendirikan masjid tersebut, Khalifah Umar terlebih dahulu memberitahukan maksudnya dan meminta izin kepada pemimpin agama golongan Kristen dan Yahudi di tempat itu. Beliau sebenarnya itu tidak wajib melakukan hal itu, namun beliau melakukannya karena sikapnya yang toleran terhadap pemeluk agama lain. Usianya yang masih muda membuat Khalifah Umar memegang kekuasaan pemerintahan lebih dari Abu Bakar. Sifatnya yang keras membuat di mana dari karakter tersebut beliau selalu bertindak adil dalam melaksanakan hukum.
terkenal dengan keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keadaan-keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu. Beliau mengikuti cara Abu Bakar dalam menemukan hukum. Namun demikian, beliau terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya dalam menetapkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran untuk mengatasi sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Kemudian banyak tindakan Umar di lapangan hukum, namun akan dikemukakan adalah contoh-contoh ijtihad Umar yang telah disinggung juga dalam pembicaraan yang lalu, yaitu yang pertama, talak 3 yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika dianggap talak tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak, dalam hal ini bekas istri, kawin terlebih dahulu dengan orang lain. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar menghentikan pemberian zakat kepada mu'alaf berdasarkan pertimbangannya bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam. Kemudian yang ketiga, menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 ayat 38, orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Oleh karenanya, di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjung Arabia. Dalam keadaan masyarakat ditimpa kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam Al-Quran tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan atau darurat saja dan kemaslahatan atau jiwa dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, Khalifah Umar melarang perwakilan campuran yang demikian yaitu tujuannya untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan rahasia negara. Maksudnya itu Khalifah Umar itu melarang perkawinan campuran begitu. Kemudian masa pemerintahan Utsman bin Affan yaitu pada tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Melalui pemilihan, Utsman itu terpilih menjadi khalifah menggantikan Umar. Sikap Utsman yang lunak, serta pendiriannya yang kurang mantap dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kemewahan, dan kerakyatan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh keluarganya sendiri dari golongan Umayyah, sehingga menimbulkan kekacauan di kalangan rakyat dan tentara, serta timbul kelompok oposisi. Banyak jabatan-jabatan penting dikuasai oleh familinya. Pelaksanaan pemerintahan seperti ini dalam bahasa sekarang disebut juga dengan nepotisme loh. Artinya itu kecenderungan dengan mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara atau keluarga sendiri. Kemudian, sehingga pada masa pemerintahan Umar ini timbul klik sistem dalam pemerintahan. Banyak tindakan atau jasa-jasanya yang dilakukannya. Antaranya yaitu yang pertama, dengan tujuan mempersatukan kembali umat Islam, ia melakukan pengkodifikasian Al-Quran yang dirintis sejak zaman Abu Bakar dengan menugasi Zaid bin Sabit dan kawan-kawan. Yang kedua, sebelum usaha penyatuan kembali umat Islam berhasil, tanggal 17 Juli 656 Masehi Utsman meninggal. Akibatnya perpecahan tidak terelakkan, yaitu pusat negara Arab diperintah oleh khalifah dan wilayah-wilayah otonomi banyak dipimpin oleh tentara Arab. Kemudian, di masa pemerintahan Khalifah Utsman, perluasan daerah Islam diteruskan ke barat sampai ke Maroko, ke timur menuju Konstantinopel. Pada umumnya, perluasan wilayah Islam ini dilakukan karena memenuhi kehendak jenderal-jenderalnya. Tindakan untuk menyalin Al-Quran standar yang di dalam keputusan kadang-kadang disebut dengan kodifikasi Al-Quran atau peresmian Al-Quran. Standarisasi Al-Quran perlu diadakan karena pada masa pemerintahan beliau, wilayah Islam telah sangat luas dan didiami oleh berbagai suku bangsa dan berbagai bahasa dan dialek yang tidak sama. Karena itu, di kalangan pemeluk agama Islam itu terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang ayat-ayat Al-Quran yang disebarkan melalui hafalan tersebut. Kemudian, Khalifah Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit agar membuat sejumlah salinan mushaf dan dikirim ke Mekah, Madinah, Bashrah, Kufah, dan Syria, dan salah satunya disimpan oleh Utsman bin Affan yang kemudian disebut juga dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani.
Sedangkan mushaf lain selain mushaf yang telah disusun oleh panitia yang dipimpin oleh Sa'id bin Sabit diperintahkan untuk dibakar. Yang terakhir itu pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu 656 Masehi sampai 662 Masehi atau sampai 335 sampai 41 Hijriah. Nah, setelah Utsman meninggal dunia, orang-orang terkemuka itu memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, yaitu memerintah dari tahun 662 Masehi. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sehingga sekitar tahun 600 Masehi. Dengan demikian, Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hubungannya sangat dekat sekali ya dengan Nabi. Dan dapat dikatakan bahwa Ali itu telah mengambil suri tauladan, ilmu pengetahuan, budi pekerti, dan kebersihan hati dari Nabi. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, Ali seringkali ditunjuk oleh Nabi menggantikan beliau dalam menyelesaikan masalah-masalah penting. Semasa pemerintahan Ali tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara itu pada saat itu tidak stabil. Di sana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok, di antaranya dua kelompok besar umat Islam sekarang ini, yakni Ahli Sunnah wal Jamaah Sunni, yaitu kelompok atau jamaah umat Islam yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Syiah, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 661, Ali meninggal dunia. Dia dibunuh oleh seorang Islam yang sangat fanatik. Pengikut Ali mengangkat Hasan atau anak sulung Ali menjadikan khalifah. Melihat suasana yang selalu konflik antar umat Islam, maka Hasan mengundurkan diri sebagai khalifah pada tahun 661 itu juga. Dan sejak saat itu, mulailah pemerintahan dari suku Muawiyah bersama pengikutnya selama 90 tahun, ya, atau tahun 661 sampai 750-an. Sampai 14 kali pergantian khalifah. Pada masa Khalifah Ali sebenarnya dalam suasana masyarakat Islam terpecah belah, timbul golongan-golongan politik Islam. Golongan politik itu ada 4, yaitu yang pertama golongan ahli sunnah, yaitu golongan yang tetap mempertahankan demokrasi Islam dan setia mengikuti hukum-hukum sesuai dengan perbuatan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua golongan Khawarij, ialah golongan politik bebas yang menentang adanya pemerintahan. Kemudian yang ketiga golongan Mu'tazilah, yaitu golongan Islam tertentu yang hidup mengisolir atau non-kooperatif dan menjauhkan diri dari umat Islam lainnya. Dalam membina golongannya digunakan hukum kelompok dengan menafsirkan Al-Quran menurut jalan pikiran dan perasaan sendiri. Yang keempat golongan Syiah, yaitu golongan politik keras dan mengakui pemimpin pemerintahan hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib sebagai pelanjut dari Nabi Muhammad. Mereka menganggap bahwa pemimpin pemerintahan terdahulu yang tidak menurunkan Ali sebagai kesatuan keluarganya adalah tidak sah. Selain itu juga menyatakan bahwa hanya agama Islamlah yang benar. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman, selamat menonton. Semoga apa yang saya sampaikan berkah, bermanfaat, dan barokah tentunya. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.